DM Project. Teman-teman sekalian, kondisi pandemi ini berjalan terus. Kita, saya, teman-teman sekalian, tidak tahu kapan akan berakhir. Nah, saya ingin lanjutin bumi gonjang ganjing. Yang kemarin kan ada tuh yang satu. Nah, ini saya mau lanjutin yang kedua. Dengan adanya pandemi ini, kita ketahui banyak hal, banyak budaya, banyak kebiasaan yang perlahan-lahan itu tidak lagi dilakukan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk memutus rantai daripada penularan virus COVID-19. Salah satunya PSBB. Di PSBB ini kita harus jaga jarak, ya, 1 meter, 1,5 meter ya, atau 2 meter gitu ya. Nah, kemudian tidak lagi saling bersalaman ketika ketemu ya. Nah, ketemu aja kita harus dibatasi gitu. Paling kita hanya telepon aja. Kalau ketemu langsung ya kita nggak bisa salaman, kita nggak, jaraknya juga dijaga. Nah, artinya banyak hal yang perlahan-lahan sudah mulai hilang sebagai bagian daripada kebiasaan timur, tidak ada lagi dikarenakan pandemi ini. Pertanyaan saya, apakah pandemi ini berlanjut sampai dengan setahun, 2 tahun kah, ya kan? Susah diprediksi karena belum ada satu ukuran untuk menyatakan bahwa besok, bulan depan, atau 3 bulan ke depan itu akan hilang. Karena dari trennya kita lihat belum ada penurunan yang sangat signifikan. Nah, ini yang membuat besar juga pikiran saya, sehingga saya berpikir berkenaan dengan kondisi bukan hanya Indonesia tapi dunia ini seperti kehilangan daripada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh setiap individu kita. Ya, kalau kita bercermin kepada Indonesia gitu ya, yang ketimurannya sangat kental. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga di video saya sebelumnya yang salaman ya, ngobrol gitu, itu udah mulai perlahan-lahan hilang. Jadi ngobrolnya udah melalui telepon. Terus apalagi yang akan terjadi ketika pandemi ini berjalan terus sampai dengan 1 tahun kah, 2 tahun kah? Nah, keindividuan kita itu semakin kental karena kita jarang ketemu tadi, maka kita sangat individualis. Kita nggak lagi memikirkan orang lain, orang di sekitar kita, apalagi orang yang jauh dari kita. Kita memikirkan diri kita, keluarga kecil kita ini, bagaimana kita bisa mempertahankan hidup. Nah, kalau udah kayak begini, sosialnya udah hilang dan lain sebagainya, itu nggak kebayang lagi teman-teman, nggak kebayang lagi apa yang akan terjadi. Kegiatan-kegiatan formal misalnya, coba teman-teman bayangkan pada saat misalnya tahun ini hari kemerdekaan 17 Agustus ya, 17 Agustusan ya. Itu kan ada upacara tuh biasanya di istana ya, di istana ada upacara. Nah, kalau pandemi ini bagaimana ya kira-kira apa upacara yang akan dilakukan? Apakah kita tidak ada lagi upacara bendera untuk 17 Agustusan? Apakah kita tidak lagi merayakan 17 Agustusan itu dalam suasana kemeriahan kerakyatan kita sebagai orang timur itu ya, biasa kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan kerakyatan, permainan, perlombaan itu udah kemungkinan besar ketika masa pandemi ini ada, itu udah nggak ada lagi. Nah, budaya-budaya ini di generasi di bawah ini saya rasa akan benar-benar sangat individual gitu ya. Makanya tugas daripada kita sebagai
orang tua, sebagai orang yang lebih tua daripada adik-adik kita, daripada anak-anak kita, selalu mengingatkan bahwa ada budaya itu gitu. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Oke, itu masalah budaya. Kebiasaan ketimuran kita jangan bicara dengan atau membandingkan dengan budaya-budaya barat. Kita cukup bicara untuk budaya-budaya timur aja. Hal-hal itu perlahan-lahan akan terkikis, teman-teman sekalian. Nah, tugas kita lah untuk selalu mengingatkan kepada, tadi saya sampaikan, anak-anak kita, adik-adik kita, untuk mengingatkan bahwa budaya itu ada di tempat kita, itu ada salaman, ada ya, menghormati yang tua, budaya-budaya yang ya bertetangga, bertamu dan lain sebagainya lah. Itu kan saat ini udah, karena pandemi ya, itu udah perlahan-lahan hilang. Kemudian upacara atau kegiatan-kegiatan formal ya, kayak upacara bendera di 17-an. Nah, ini yang lebih pelik lagi ini pada saat hari raya. Hari raya sebentar lagi. Apa yang harus kita lakukan? Menyambangi daripada keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, dengan adanya pandemi ini, kebijakan pemerintah untuk memutus rantai daripada penyebaran ini, kita harus ikuti. Ya, kita nggak lagi bersilaturahmi seperti hari raya sebelumnya. Ya, bersilaturahmi kita melalui gadget. Nah, ini yang saya bilang sudah mulai nih ada perubahan cara pandang, cara pikir, kebiasaan ya. Kalau kita bicara masalah ekonomi, dengan adanya pandemi ini, ciptaan daripada pekerja, baik itu buruh maupun profesional, termasuk mandiri atau swasta, itu perlahan-lahan akan segera terputus. Artinya terjadi pengangguran besar-besaran. Teman-teman sekalian, kita harus berpikir cerdas, mensiasati daripada kondisi ini. Terutama jangan saling menyalahkan. Jangan pernah saling menyalahkan, baik kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, maupun pemerintah. Jadi kita jangan sampai saling menyalahkan. Toh ini semuanya nggak ada yang ingin kok, ya kan? Siapa yang mau kayak begini? Pemerintah juga nggak mau, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat juga nggak mau. Teman-teman sekalian, tadi saya sedikit menyinggung masalah pengangguran. Nah, pengangguran ini akan menjadi bola salju ketika pandemi ini terus berlangsung, terus berjalan, jika kita sebagai individu tidak mensiasati. Makanya saya bilang di depan tadi bahwa kita harus berpikir cerdas, berpikir cerdik gitu, untuk mensiasati daripada kondisi ini. Jangan sampai kita tergilas dalam bola salju yang semakin besar. Jangan kita seakan-akan merasa kita juga yang paling sengsara. Ini semua orang sengsara, semua orang terkena imbas gitu. Tidak hanya saya, tidak hanya teman-teman, semua orang itu terkena imbas. Mau buruh, pengusaha, pekerja swasta, pegawai negeri, masyarakat, rakyat, pemerintah. Nah, kalau kita saling menyalahkan, nggak ada solusi. Kita yang paling benar, kita yang paling hebat, kita yang paling bisa. Gimana kita mensiasati kondisi ini kalau kita nggak berpikir jernih? Oke teman-teman, next video
nantikan di video saya berkenaan dengan menyiasati kondisi pandemi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa menghasilkan untuk perekonomian keluarga. Oke. Memang sebelumnya ada video saya yang menyiasati corona ya. Itu bisa dilihat, bisa ditonton agar kita bisa tetap eksis di dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Oke. Salam persaudaraan, saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.